Shalom Bapak Ibu. Kurang kencang, kurang semangat. Shalom. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita mau puji Tuhan. Kita mau bersyukur lagi kepada Tuhan sebab hadiratnya itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Banyak Dia perbuat buat kita dan kita harus bersyukur kepadanya. Banyak yang Kau perbuat
bersyukur Tuhan. Buat kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Dalam lembah kelam kami tidak takut, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan nama Tuhan saat ini di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan? Amin. Kita lanjut dengan terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan.
Dialah sumber kuatku. Karena Tuhan kita kuat, maka anak-anaknya harus lebih kuat. Amin. Hanya Kau milikku Tuhan di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Engkau Yesus. Satukan hati kita mau siapkan hati kita mau berseru kepada Tuhan, penolong yang satu-satunya yang kita percaya. Itu Yesus, Tuhan kita, sumber pengharapan kita. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Janjimu tak pernah
sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, menyenangkanku sempurna, janjimu tak pernah terlambat, menolongku buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Satunya yang pandangkan, satu-satunya yang berdaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kenyamanan yang satu-satunya. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan, kami sembah Kau Tuhan Yesus, pengharapanku, Yesus Tuhan, Allah kuat, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau itu Tuhan di hidupku, haleluya. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan ya kalau kita bisa bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan menjelang kita akan Paskah, dan sebelum Paskah kita akan merayakan Jumat Agung. Hari ini tema kita adalah penebusan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dari apa yang kita akan renungkan hari ini. Saudara, apa arti penebusan itu? Ya,
Penebusan itu artinya membeli kembali, ya, redeem, ya, saudara, membeli kembali. Kalau pada zaman dahulu, zamannya para budak begitu, maka budak-budak ini kalau ingin bebas, gitu ya, dibeli kembali, begitu ya, saudara, ya, pakai sejumlah uang dan dibeli kembali. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama merenungkan tentang penebusan. Siapa yang ditebus? Mengapa harus ditebus? Ya, saudara. Yang ditebus itu adalah saudara dan saya. Semua umat manusia di dalam dunia ini. Kenapa umat manusia di dalam dunia ini harus ditebus? Dengan apa ditebusnya? Dengan emas atau perak atau dengan apa? Siapa yang bisa menebus manusia ini? Ya, saudara, setiap orang memerlukan penebusan karena memang kondisi kita, ya, kondisi kita ini, manusia ini adalah orang-orang yang berdosa. Sudah dinodai oleh dosa. Oleh karena itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ayat ini memberitahu kepada saudara dan saya bahwa kita semua manusia ini sudah hilang kemuliaan Allah. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, diciptakan di dalam kemuliaan Allah karena serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi dosa membuat manusia hilang kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini, ya, saudara-saudara. Dan dikatakan karena kasih karunia-Nya lah, maka saudara dan saya ini bisa dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya saudara dan saya tidak usah membayar sejumlah uang. Kalau dulu seorang budak ditebus supaya dia bebas, supaya dia menjadi orang yang merdeka, tidak jadi budak lagi dengan sejumlah uang. Tapi saudara tidak dan saya tidak usah membayar apa-apa. Kita dibenarkan, dikatakan dengan cuma-cuma karena dikerjakan di dalam Kristus. Jadi Kristuslah yang mengerjakannya di dalam kita semuanya. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Inilah janji Allah dimulai ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan iblis memakai ular yang dikatakan binatang yang paling cerdik pada waktu itu, sehingga Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, maka Tuhan yang penuh kasih itu begitu luar biasa mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, ya. Jadi akan terus ada satu perjuangan untuk melawan segala kuasa kegelapan yang memakai segala cara di dalam dunia ini, bahkan sampai saat ini, ya. Tapi inilah janji Tuhan. Meskipun tidak ada ditulis tentang Yesus Kristus, tapi ini tersirat, tidak tersurat tapi tersirat akan datangnya Mesias, akan datangnya juru selamat. Dan orang-orang Israel, umatnya Allah, tahu akan hal ini, ya, karena mereka biasanya membacakan Taurat itu terus dibacakan kepada anak-anak mereka, kepada generasi ke generasi, dan tahu bagaimana janji Allah ini, ya. Mulai dari pertama manusia jatuh di dalam dosa, inilah janji penebusan bagi manusia yang berdosa. Kemudian ketika Adam dan Hawa mempunyai anak, ketika anaknya itu Kain namanya, mereka mengharapkan mungkin dari keturunan Kain, tapi ternyata tidak. Kain membunuh adiknya Habil, tetapi Tuhan memberikan pengganti, yaitu Set, yang memang arti namanya adalah pengganti. Dan dikatakan dari keturunan Set inilah, ya, sampai akhirnya mulai dari Set,
kemudian ada generasi yang lain yaitu Nuh, kemudian setelah itu air bah, dan setelah Nuh kemudian Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian 12 ya, kalau saudara baca situ, Ishak dan Yakub, sampai adanya umat Israel, dan kemudian sampai zaman Raja Daud, karena dikatakan Mesias ini akan lahir dari keturunan Daud ya saudara-saudara, sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus. Janji Allah digenapi ya, mulai dari keturunan Set itu terus ya saudara-saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara membaca Alkitab ini memang dari Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang sejarah manusia, bercerita tentang bagaimana Allah akan menebus manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi manusia yang berdosa, yang sudah hilang kemuliaan Allah ini akan mendapatkan pemulihan melalui korban Kristus di salib. Kemudian di dalam Galatia 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ya. Di sini ada kata-kata setelah genap waktunya. Jadi setelah genap waktunya kemudian Allah menepati janjinya. Mesias itu lahir dari keturunan perempuan melalui rahim seorang perempuan yang bernama Maria, bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena dikandung oleh Roh Kudus. Nah, saudara, mengapa penebusan ini begitu penting? Sebenarnya apa manfaat atau kegunaan dari penebusan ini? Sehingga mulai dari manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah itu sudah menjanjikan tentang penebusan kepada kita, untuk kita, maksud saya untuk kita semua manusia di dalam dunia ini. Mari kita akan melihat yang pertama, manfaat penebusan itu adalah untuk pengampunan dosa. Tadi dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Oleh karena itu manfaat penebusan yang pertama di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 demikian. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan oleh darahnya, darah Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi dikatakan ya, sebab di dalam Kristus, saudara dan saya, kita semua manusia di dalam dunia ini, maka saudara, kita mendapatkan penebusan karena kasih karunia, karena anugerah. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan pengampunan dosa, ketika kita mendapatkan hidup yang kekal itu, kasih karunia itu, semuanya itu karena benar-benar kasih Allah kepada manusia. Bukan karena hebatnya manusia, bukan karena kita harus mengeluarkan sejumlah uang, bukan seperti itu. Sehingga dikatakan dalam Efesus 2, jangan ada orang yang menyombongkan diri ya. Jangan ada orang yang merasa dirinya begitu hebat, tetapi firman Tuhan katakan semuanya semata-mata karena kasih karunia, karena anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang kita dapatkan yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya. Sebenarnya kita tidak layak mendapatkan anugerah itu, tetapi di dalam kasih-Nya Allah memberikan anugerah itu, memberikan kasih karunia itu kepada manusia. Nah, yang kedua, saudara, jadi manfaat penebusan itu yang pertama tadi adalah pengampunan dosa. Supaya saudara dan saya, semua manusia di dalam dunia ini, di mana kita ini orang-orang yang berdosa, ketika kita ditebus, maka kita mendapat pengampunan dosa yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Saudara mempunyai uang yang banyak sekalipun tidak bisa membeli penebusan itu. Ya, tidak bisa membeli penebusan itu atau supaya dosa kita diampuni. Yang kedua di dalam Roma pasal 5 ayat 17 itu adalah pembenaran, manfaat yang kedua. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dikatakan karena dosa awal dari Adam dan Hawa, karena satu orang itu, maka dosa itu masuk, ya. Dan dosa itu kemudian menjadi dosa warisan seluruh umat manusia di dalam dunia ini, yang dikatakan kesudahannya adalah maut. Upah dosa itu adalah maut, ya, di dalam Roma dikatakan seperti itu. Tetapi karena kelimpahan kasih karunia-Nya, kita menerima anugerah kebenaran itu. Jadi dosa kita diampuni setelah kita ditebus melalui darah Kristus, kita juga dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, sungguh saya merenungkan betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin di masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit, cari uang sulit, usaha sulit, pekerjaan sulit, ya. Anak-anak juga sekolah terbatas, tidak bisa seperti dulu. Beraktivitas kita semuanya juga terbatas. Bapak Ibu Saudara, barangkali yang kita pikirkan, kapan Tuhan kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan supaya pandemi ini berakhir? Tuhan, kapan kita bisa seperti dulu lagi beraktivitas? Kita ke gereja juga terbatas, tidak boleh semua datang beribadah, ya. Di gereja juga dibatasi jumlahnya, tidak bisa seperti dulu lagi keadaannya. Bapak Ibu Saudara, tidak salah kita berdoa seperti itu. Tetapi saudara, pernahkah kita merenungkan lebih daripada itu, bahwa kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan karena saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus. Dia mengampuni dosa kita, Dia membenarkan hidup kita. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, ketika saya merenungkan bahwa orang di dalam dunia ini bisa memberikan kita pembenaran. Tetapi Kristus karena anugerahnya dikatakan Dia berkuasa memberikan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kalau dulu karena satu orang, yaitu Adam dan Hawa, maka dosa itu upahnya adalah maut. Tetapi sekarang karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia, maka kita mendapatkan pembenaran. Kita mendapatkan penebusan dari Dia. Kita akan melihat manfaat yang lain. Yang ketiga, saudara, ya, kita melihat kita diperdamaikan dengan Allah. Tentu ada banyak manfaat. Saya hanya beberapa saja, ya, saudara, ya, 4 saja. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara dan saya diampuni dosa kita. Kemudian kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan setelah kita mendapatkan pembenaran, maka yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita mempunyai hubungan kembali dengan Allah. Kalau dulu firman Tuhan katakan, saudara dan saya, kita manusia di dalam dunia ini yang berdosa ini adalah musuhnya Allah, seterunya Allah, firman Tuhan katakan. Tapi setelah kita mendapatkan pengampunan dosa, setelah kita dibenarkan, maka sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, ini adalah hal yang luar biasa, ya. Jadi saudara dan saya sekarang bisa langsung berhubungan kembali dengan Allah. Kalau dulu Allah yang menutup diri dan tidak bisa berhubungan dengan kita karena Allah itu adalah Allah yang kudus, tidak bisa bersatu dengan kita manusia yang berdosa. Tetapi sekarang saudara dan saya bisa datang langsung kepada Dia melalui Yesus Kristus. Ya, kita bisa berkata, ya Abba, ya Bapa, firman Tuhan katakan. Saudara dan saya bisa menyampaikan keluhan apapun juga di dalam kehidupan kita kepada Dia. Tidak usah melalui siapapun juga. Bukan berarti saudara tidak usah, enggak usah misalnya curhat kepada sesama saudara seiman, kepada Bapak Gembala. Boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi secara pribadi kita juga bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Karena kita diperdamaikan dengan Dia. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama, maka orang-orang harus melalui imam, membawa korban bakaran. Darahnya, ya saudara-saudara, dicurahkan untuk pengampunan dosa. Tapi apakah darah binatang bisa mengampuni dosa? Tidak bisa,
Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan darah binatang tidak bisa mengampuni dosa, tetapi darah Kristus mengampuni dosa saudara dan saya. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Saudara bisa menyampaikan keluhan apapun kepada Allah. Tidak usah setiap minggu ya beramai-ramai datang ke Sinai bawa korban bakaran. Wah pusing ya saudara-saudara ya, bawa korban bakaran tidak usah. Tetapi saudara, Yesus menjadi korban yang kudus di hadapan Allah. Karena Yesus adalah Allah dan dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan karena dia tidak berdosa itulah dia yang bisa menebus saudara dan saya. Menebus dosa kita. Dibenarkan kita di hadapan Allah dan diperdamaikan. Yang keempat, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Inilah manfaat penebusan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya lanjutkan itu dengan ayat yang ke-20. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, dan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dan saya telah lunas dibayar. Sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi hidup kita ini sekarang bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah miliknya Kristus yang membeli kita, yang menebus kita. Dan satu hal yang luar biasa adalah dikatakan setelah kita ditebus, Roh Kudus, Rohnya Allah itu ada di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara, perjalanan hidup ini tidak mudah. Bukan saja sekarang pada masa ini. Ada banyak hal yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Dan Roh Kudus itulah yang diam di dalam kita itu, yang diperoleh dari Allah. Jadi dikatakan bahwa Allah memberikan Rohnya di dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya tidak sendiri di dalam dunia ini. Yesus pernah berkata, adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya Sang Penolong itu, Sang Penghibur itu, supaya ada di dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan murid-muridnya, yaitu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memimpin saudara, dia memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dan dia menolong kita, dan dia sanggup melakukan itu di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, tentu ada banyak manfaat penebusan, tetapi beberapa hal yang saya cantumkan di sini yaitu 4 hal. Bahwa melalui penebusan Yesus Kristus, maka kita ini diampuni dosa kita, kita ini dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah, dan Rohnya ada di dalam kehidupan kita. Kristus telah membayar harga tebusan kita sebagai manusia berdosa melalui kematiannya, yaitu melalui darahnya. Pada tanggal 2 kita akan bersama-sama ambil bagian di dalam ibadah online kita hari Jumat Agung. Kita mengenang, dan mari nanti pada waktu ibadah online itu saudara dan saya merenungkan betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukan hari-hari berlalu begitu saja. Ya, Natal sudah lewat, hari Jumat Agung lewat, Paskah lewat, tetapi benar-benar kita merenungkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Bagaimana melalui curahan darahnya, dia rela lakukan itu buat saudara dan saya. Karena kasihnya kepada Kristus, kepada kita, Kristus telah membayar harga tebusan kita sebagai manusia berdosa ini. Sekali lagi, melalui kematiannya, melalui darahnya. Kita yang dahulu ini adalah hamba-hambanya dosa, sekarang
kita ini menjadi hamba kebenaran. Yang dulu kita terpisah dari Allah, sekarang diperdamaikan kembali dan bisa bersatu dengan Allah. Dan sekarang kita menjadi warga kerajaan surga melalui penebusan Kristus. Dan roh Allah ada di dalam hidup kita. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita warga negara di mana kita tinggal. Sekarang kita tinggal di Indonesia, kita menjadi warga negara Indonesia. Tapi kewargaan kekal kita adalah warga kerajaan surga. Itulah tanah air kita. Kelak kita semua juga akan berjumpa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan saudara, bagaimana? Selama Tuhan sekarang masih memberikan kita kesempatan hidup dan bernafas di dalam dunia ini. Kalau hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang penebusan, bagaimana reaksi kita? Bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita begitu mengeluh kepada Tuhan, Tuhan hidup saya susah, keadaan saat ini begitu menyusahkan sekali. Memang Bapak Ibu Saudara, bukan kita saja, semua orang di seluruh dunia ini. Banyak teman-teman, rekan-rekan alumni saya dari Unpar ya saudara, mereka tinggal di luar negeri, banyak beberapa yang tinggal di sana ya, ada yang di Jerman, di Prancis, di Belanda dan lain sebagainya. Mereka selalu kasih ngasih tahu keadaan-keadaan di sana, bagaimana bolak-balik di sana di lockdown ya saudara. Di sini masih kita PSBB, sekarang udah enggak lagi begitu ya, meskipun kita harus tetap jaga prokes begitu. Tapi di sana saudara lockdown dan sulit sekali keadaan. Jadi keadaan yang sulit itu bukan kita saja di sini, tapi di mana-mana tempat semua. Teman saya yang punya usaha itu untuk mengirim barang katanya gitu ya. Kapal itu susah, kargo itu sulit sekali dan mahal sekali. Jadi mau jual barang itu gimana katanya. Seperti begitu saudara ya. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh Tuhan saya aja ini manusia yang paling sulit. Saudara, semua kita mengalami akan hal itu. Tetapi biarlah kita tetap menjadi orang bersyukur kepada Tuhan, yang berterima kasih kepada Tuhan, bahwa saudara dan saya tidak sendiri di dalam hidup ini. Ada roh Allah yang akan memberikan kekuatan, yang saya percaya akan menjamin hidup kita, ya, yang akan memberkati di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin dulu kita tidak bisa sama seperti dulu, wah seperti hal-hal hari-hari yang lalu, tapi tetap bersyukur. Saya percaya setiap hari kita masih bisa makan, minum dengan layak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalaupun kita makannya cuma tahu dan tempe, tapi Tuhan berikan kesehatan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita jangan mengeluh, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian akhir dari perenungan kita, kesimpulan kita adalah yang pertama, bersyukur untuk karya Kristus yang telah menebus kita sebagai manusia berdosa menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, setelah kita dibebaskan dari dosa kita dan menjadi hamba kebenaran, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita. Ya, setelah kita menerima berkat pengampunan dosa dari penebusan Kristus, jangan berkat itu kita simpan sendiri, berikan kepada orang yang lain juga. Mereka juga memerlukan penebusan Kristus, karena Kristus menebus seluruh umat manusia di dunia ini. Tinggal sekarang bagaimana respon manusia terhadap penebusan Kristus. Yang ketiga, mulai dari zaman Adam yang jatuh ke dalam dosa, rencana Allah tidak ada yang gagal. Ya, rencana Allah berlalu ribuan tahun, tetapi rencananya tidak ada yang gagal. Tadi di dalam Galatia dikatakan, pada waktunya Yesus datang menebus dosa manusia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur bahwa hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, mengenang bahwa Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Harga kami telah lunas dibayar, dan kami sekarang bukan milik kami sendiri, apalagi miliknya kuasa kegelapan. Kami adalah milik Kristus,
karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami secara pribadi. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap kami semua, supaya di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami tidak hanya merenungkan tentang kesukaran kami, tetapi kami mengucap syukur bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Roh Allah yang ada dalam hidup kami akan memberikan kami hikmat, akan menuntun kami, akan menolong kami, akan membukakan jalan di dalam setiap masalah persoalan kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini Tuhan hadir dalam keadaan sakit, ataupun saudara-saudara kami yang lain dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang dalam masalah persoalan pergumulan, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Kami percaya dengan iman tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Yang berkekurangan, Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini, dan kami sungguh-sungguh hanya bisa berserah dan berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan boleh menyertai kami. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku ada di akhir zaman ini. Ingatlah selalu akan aku, setialah iring akan aku. Percayalah terus kepadaku, jangan pernah meninggalkan aku sedikit pun. Akulah Alfa dan Omega, Allahmu yang ada selama-lamanya untukmu. Ingatlah akan selalu janjiku, dan percayalah terus kepadaku. Aku ada buatmu, menyertaimu sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Percayalah terus kepadaku, bersamalah dengan aku. Jangan lupakan aku, setialah iring akan aku. Hai anak-anakku, aku mengasihimu. Aku sangat mengasihimu. Kupelihara engkau seperti biji mataku, karena engkau adalah anak-anak yang kukasihi. Ingatlah itu selalu, ingatlah itu selalu. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kami sungguh percaya dan mengimani bahwa Engkau memang tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan sampai kesudahan alam, bahkan sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat. Lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang di dalam sekolah secara online, berkati mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, dan kasih dan kemurahan Tuhan menyertai anak dan cucu kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami baik di pusat maupun daerah. Biarkan mereka juga boleh menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan pendistribusian vaksin yang masih terus dijalankan, biar itu mendatangkan kebaikan dan kerinduan kami, bukan saja di negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Biarlah pandemi ini akan segera berakhir dan semuanya bisa berjalan dengan baik, perekonomian pulih, dan semuanya orang-orang juga Tuhan biarlah tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara-acara kami, baik juga untuk acara ibadah online Jumat Agung dan juga ibadah Paskah baik secara online maupun onsite. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua yang sedang mempersiapkan, Tuhan urapi mereka, pakai mereka, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian yang tadi saya katakan. Ya Yesus telah mati bagiku. Yesus telah
tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur